Haleluya, kami bersyukur pagi menjelang siang ini ya Tuhan, kami kembali mau mendengar sabda firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu meneguhkan kami kembali, mengingatkan, menguatkan, serta memberi kami sebuah pencerahan baru. Berkati firman-Mu bagi kami semua, dan kami rindukan Roh-Mu yang kudus hari ini menaungi kami dan bekerja di tengah-tengah kami. Kami sambut firman Tuhan, dan Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Semua pekerjaan kuasa kegelapan, segala sesuatunya yang hari ini pikiran kami yang melayang-layang, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Hari ini hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus, dan Allah hadir bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri salam dulu kiri kanan Anda dengan salam sehat ya. Salam sehat. Kalau perlu pakai bahasa Korea boleh. Annyeonghaseyo, 감사합니다, annyeonghaseyo ya. Kembali lagi kita bertemu pada ibadah minggu kita di akhir bulan 5 ini, dan kita sangat percaya Tuhan itu tetap baik menolong dan menuntun kita senantiasa. Amin ya. Hari ini kita akan melihat kebenaran lagi. Bapak Ibu siapkan catatan Bapak Ibu, siapkan Alkitabnya, siapkan buku, pulpen. Anda yang pakai handphone, matikanlah dulu semuanya unsur-unsur duniawi di handphone itu. Jangan sampai Anda membuka lagi tiba-tiba masuk WhatsApp. Di mana kita nanti makan ya? Dijawab lagi. Jangan gitu. Bagusan pakai mode pesawat bikin supaya mati semuanya. Sehingga Anda hanya fokus untuk belajar atau mendengar firman Tuhan. Hati-hati, dunia teknologi bukan saja hanya bisa membangkitkan atau membangun iman dengan apa yang ada kita pelajari, tapi juga bisa meruntuhkan kalau Anda salah di dalam menggunakannya. Pada hari ini di akhir bulan 5 ini kita akan belajar lagi sebuah kebenaran, dan seperti minggu yang lalu bicara tentang bagaimana kuasa Roh Kudus, masih tetap saya akan coba membagikan kepada saudara tentang kebenaran tentang Roh Kudus. Dan hari ini saya mengambil sebuah topik penuh dengan Roh Kudus. Apa saudaraku? Penuh dengan Roh Kudus. Mari kita melihat. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan kurang lebih bagaimana kitab Kisah Para Rasul. Sedikit banyaknya pasti Bapak Ibu sudah bisa melihat apa yang terjadi dalam murid-muridnya rasul-rasul pada waktu itu. Saya jemput kita melihat Kisah Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ayat 1 sampai yang keempat, Pentakosta, demikian topiknya. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu baca, 3 saya lagi, dan 4 kita sama-sama ya. Sudah ya dapat? Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Saya baca, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat sama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, hari ini kita mau belajar penuh dengan Roh Kudus. Mari kita lihat ya, ayat 1 dulu. Ketika tiba hari Pentakosta. Kalau kalimat ini, kalau kita cermati, ketika tiba hari Pentakosta, ini berbicara adalah sesuatu yang memang sudah pernah dilakukan atau terjadi juga sebenarnya. Ketika tiba hari Pentakosta, apa maksudnya ketika tiba hari? Mari kita melihat sebuah kebenaran penting tentang hari-hari raya orang Yahudi. Ada 3 hari raya utama orang Yahudi. Langsung saja kita membukanya dalam kitab, kita tahan dulu ya, Kisah Rasul 2-nya. Kita membuka dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16
Anda bisa melihat ayat 1 sampai yang ke-17. Tidak kita baca semuanya, tetapi di situ ada 3 hari raya utama. Ayat 1 bilang, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Allah. Paskah itu berkenaan dengan apa? Hari raya yang mereka peringati itu. Ayat yang ke-8, 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Hari raya yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi, dan itu identik dengan Paskah. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran 12, orang Israel keluar dari tanah Mesir waktu memakan anak domba Paskah, memakannya dengan roti yang tidak beragi. Lalu hari raya yang kedua adalah hari raya 7 minggu. Apa itu? Ayat 9. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Jadi menyabit gandum yang belum dituai, dimulai dari situ berarti panen. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu dari situ. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hari raya 7 minggu adalah hari raya panen. Hari raya 7 minggu adalah sebuah hari raya pengucapan syukur karena berkat panen. Itu hari rayanya. Dan katanya harus setelah 7 minggu itu harus kau rayakan sebuah hari raya di mana ada pesta panen. Kalau Anda belajar Keluaran 34 ayat 22, Keluaran 34 ayat 22 itu ada namanya pesta panen. Jadi ini hari raya 7 minggu sabit panen begitu ya. Lalu ayat ke-50 mereka buat pesta. Wah, itu semarak begitu. Nah, tahukah Anda bahwa Pentakos itu 50. Hari raya 7 minggu, 7 kali 7 sama dengan 49. Maka masuk ke 50 itulah Pentakosta. Jadi maksudnya Pentakosta itu artinya hari yang ke-50. Jadi orang Yahudi sebenarnya sedang merayakan hari raya 7 minggu panen. Hari yang ke-50 Pentakos. Lalu hari raya yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Nah, nanti kita akan belajar hari raya-raya ini. Itu ayat 13 dikatakan hari raya Pondok Daun harus dirayakan 7 hari lamanya. Selalu kalau kita lihat ini ada angka 7 itu selalu ada angka 7. Angka 7 itu di dalam Alkitab simbolnya itu selalu menunjukkan sempurna. Angka 7 itu angka Tuhan, angka yang dikatakan sempurna. Sedangkan angka 6 itu adalah manusia. Sehingga angka untuk Tuhan itu adalah 777. Sedangkan angka untuk manusia 666, maka dia antikristus 666. Itu simbol atau katakanlah kalau kita belajar angka-angka dalam Alkitab. Alkitab itu banyak pengertian-pengertian, tafsiran yang memang bisa kita pelajari. Terutama warna juga. Kuning apa artinya? Merah apa? Ungu gitu ya. Ungu itu artinya kehambaan. Kuning kemuliaan. Nah, putih suci. Jadi saudara-saudaraku, kita akan masuk kepada sebuah pelajaran Pentakos saja, yaitu yang ke-50. Jadi maksudnya ketika hari Pentakosta pada saat di dalam Kisah Rasul 2 kita baca, itu artinya mereka orang Yahudi panen dan mau merayakannya hari yang ke-50. Jadi bukan turunnya Roh Kudus baru dibilang dia Pentakosta. Salah. Karena Pentakosta itu sendiri sudah ada. Hanya
pada saat orang Yahudi 50 perayaan itu, turunlah Roh Kudus. Pada waktu itu, para rasul murid-murid di dalam dia menyikapi Pentakosta, turun Roh Kudus, akhirnya konsep Yahudinya dibuang, mengerti? Konsep perjanjian lamanya disingkirkan. Maka masuklah Pentakos di dalam perjanjian baru berbicara pencurahan Roh Kudus. Itu maksudnya ketika tiba hari Pentakosta. Dan Anda harus tahu, orang Yahudi tidak percaya Pentakosta itu turunnya Roh Kudus sampai hari ini. Mereka masih tetap Pentakosta, mereka merayakan hari raya panen sampai hari ini. Waktu turunnya Roh Kudus, apa kata mereka? Waktu mereka melihat murid-murid berbahasa-bahasa yang lain, ayat 13 pasal 2 ayat 13, mereka bilang, mabuk mereka ini, lagi mabuk. Ini mereka mabuk anggur ini semua ini. Nah, mereka enggak terima. Pencurahan Roh Kudus itu betul-betul nyata. Tahukah Anda, panen di dalam hari raya 7 minggu, panen besar itu yang ke-50, masuk turunnya Roh Kudus artinya apa? Sesungguhnya itu penggenapan dari panen raya yang ke-50. Panen itu banyak gandum, banyak hasil panen. Tapi waktu masuk di perjanjian baru, waktu turunnya Roh Kudus, ada panen jiwa-jiwa yang akan diselamatkan bagi Tuhan. Bagaimana? Mengerti maksud saya? Jadi sebenarnya pencurahan Roh Kudus sangatlah identik dengan apa? Dengan orang-orang akan kita jangkau, akan kita bawa kepada Tuhan saat kita beritakan Injil. Maka kalau kita melihat di ayat ini, waktu mereka berkumpul di suatu tempat, tempatnya di mana? Kita baca pasal 1 Kisah Rasul, yaitu di loteng di Yerusalem, di kota di Yerusalem itu. Berapa lama mereka menunggu sampai turunnya Roh Kudus itu? 10 hari. Jadi Pentakos, dihitung Pentakos dalam konsep perjanjian baru adalah 40 hari setelah Yesus naik ke surga. Bangkit. 40 hari Yesus setelah bangkit, 40 hari dia menampakkan diri, oke? Lalu dia naik ke surga. Lalu ditunggu 10 hari. Jadi 40 ditambah 10, 50. Pentakos 50. Jadi waktu itu disampaikan kepada murid-murid, tunggu di Yerusalem, tunggu janji Bapa akan pencurahan Roh Kudus. Aku akan menerima penghibur itu katanya, penolong, roh kebenaran itu Roh Kudus. Maka mereka menantikan itu selama 10 hari lagi setelah Yesus naik ke surga. Jumlah mereka berapa orang? Pasal 1 Kisah Rasul ayat 15 mengatakan, mereka yang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi 120 orang mereka menunggu janji yang dikatakan itu. Sampai akhirnya kemudian mereka menerimanya. Waktu mereka berkumpul itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, Kisah 1 ayat 14, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Maka pada waktu itu, turunlah Roh Kudus, tiupan angin lalu ada seperti lidah api. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, kata penuhlah dengan Roh Kudus, kata penuhlah itu dalam bahasa Yunaninya memakai satu kata yang biasa dipakai, namanya itu pleto. Apa itu pleto? Pleto itu adalah menurunkan dari atas, mencurahkan dari atas. Sama seperti begini. Kalau kita mau minum, ada gelasnya, lalu pleto artinya menuangkan air kepada gelas itu sampai penuh, lalu kita minum.
Lengkaplah air itu penuh sampai itu di Plato. Dan waktu itu kalau itu kita jadikan panduan kita untuk belajar tentang penuh dengan Roh Kudus, maka kita bisa menangkap satu hal penting. Apa itu? Untuk Anda penuh dengan Roh Kudus, Plato itu dapat pencurahannya bagi hidup saudara, wadahnya harus siap. Dan tidak boleh kotor. Dengarkan saya baik-baik. Maukah Anda meminum air tetapi gelas Anda di situ banyak tanah-tanah? Lalu dituangkan air, lalu maukah Anda minum? Pastilah tak mau. Penghinaan. Apalagi kalau di dalam itu ada pula cacing-cacing pula. Dituangkan. Oh, pasti kita tidak mau. Jadi ada pertanyaan orang. Kalau begitu Pak, bagaimana caranya? Bersihkan dulu gelasnya bro. Sabun dulu, cuci dulu bersih. Kata memenuhi atau Plato tadi itu sebenarnya juga menjadikan tidak ada yang lain. Hanya itu saja. Jadi tidak boleh ada yang lain. Jadi kalau memang itu Plato, dia mau mencurahkan atau kata Plato itu, tidak boleh ada yang lain di dalamnya. Dia. Jadi lengkapnya itu diisinya itu secara penuh dia itu. Apa dia itu? Ya apa yang mengisi itu? Roh Kudus. Jadi, camkan baik. Ada orang selalu bertanya, bagaimana Pak? Kenapa saya tidak dipenuhi Roh Kudus Pak? Jawabannya, masih kotor bejanamu di dalam. Apa yang di dalam bejanamu masih kotor? Satu yang sering kali kulihat adalah kepahitan, kebencian, dendam. Apa lagi? Sakit hati, amarah kayak orang kesurupan. Pantaslah engkau tidak pernah bisa dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Platonya mau dialirkan itu Roh Kudus, mau nyata, kotor dia masih. Ingat ya, Roh Kudus, ngerti? Kudus. Anda harus bereskan hati Anda. Jangan pernah Anda berpikir tanpa Anda selesaikan semua dalam hati Anda menerimanya. Susah. Sulit. Jadi kalau Anda hari ini berkata saya mau dipenuhi Roh Kudus, coba yakinkan diri Anda apakah hati kita sudah siap atau memenuhi syarat untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Andalah yang tahu. Kalau belum, selesaikan. Ingat, salah satu simbol dari Roh Kudus, satu lidah api. Salah satu lagi yang terpenting adalah burung merpati. Iya kan? Waktu Yesus dibaptis, datanglah katanya ya kan, Roh Kudus berbentuk burung merpati. Kenapa burung merpati? Kenapa enggak burung beo? Kan bisa burung beo langsung bersuara, anakku, anakku, kan bisa kan? Kenapa tidak burung beo? Ternyata dalam hasil penelitian yang sangat luar biasa, burung merpati adalah satu-satunya unggas yang tidak punya empedu. Jadi burung merpati itu nggak punya empedu. Coba kalau Anda potong ayam, ada nggak empedunya? Hah? Babi ada empedu? Nggak ada ya. Kayaknya babi nggak ada empedu ya. Hah? Besar lagi ya empedunya. Biar tahu, babi itu besar empedunya. Kalau nggak ada empedunya, bagus saja simbolnya babi begitu, Roh Kudus begitu ya. Ular ada nggak empedunya? Dijual lagi empedu ular, dimakan lagi tuh. Tapi burung merpati nggak ada empedunya. Hebat nggak itu? Nggak ada empedu artinya nggak ada yang pahit-pahit, sakit hati, kebencian, nggak ada. Halo, berapa banyak yang saya temukan orang
dengerin firman, baca buku rohani, dari YouTube segala macam, nyanyi-nyanyi pagi sampai malam. Enggak juga dipenuhi Roh Kudus. Masih juga dipenuhi roh halus. Kenapa begitu? Karena belum dibuang tadi, ininya belum beres. Sakit hatilah sama semertua, sakit hati sama menantu, sakit hatilah sama istri, sakit hatilah sama seluruh manusia yang ada di dunia ini. Artinya sama dialah semuanya, karena dia panitia neraka. Ayo kayak gitu. Susah hidupmu penuh dengan Roh Kudus. Susah. Tak bisa ada itu. Menyimpan sakit hati. Dulu ya. Masuk ku ingat waktu dulu. Mati mau. Capek hidupmu. Terus itu saja terus. Saya kalau ku ingat. Kalau Anda masih nyimpan, maka begitu teringat sakit hati. Begitu teringat langsung ngomong. Ya memang langsung gitu. Itu masih terluka. Makanya perlu mengampuni. Amin. Mengampuni itu bukan melupakan. Tapi waktu teringat nggak sakit hati lagi. Itu artinya mengampuni. Tapi kalau begitu diingatkan oleh iblis, masihkah kau ingat waktu itu? Mulai, iya betul. Saat itu waktu di desa, ingat lagi terus. Masih ingat, iya betul. Saat itu di gereja tua, wah kayak nyanyian gitu kan. Hujan rintik-rintik waktu itu kan, masihkah kau ingat? Nggak deras waktu itu, nggak ada halilintar, nggak jatuh pohon, hanya rintik-rintik. Dibodoh-bodohi setan itulah kita. Tapi rindu penuh dengan Roh Kudus. Mohon maaf, yang masuk bukan Roh Kudus jadinya. Itulah roh halus. Saudara-saudara, dalam gereja mula-mula itu jemaat dan semua itu memang memberikan sebuah peluang bagi Roh Kudus untuk bekerja bagi hidupnya. Dan mereka meminta penuh dengan Roh Kudus. Mereka minta dengan sangat. Dan mereka dipenuhi. Salah satu buktinya berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ada manifestasinya terlihat. Ya itulah yang sering disebut bahasa roh. Bahasa yang bisa dimengerti atau tidak bisa dimengerti. Baik, tapi saya tidak melihat masalah berkata-kata dalam bahasa rohnya itu, saudara-saudaraku. Saya tidak melihat di situ dulu. Tapi saya mau kita penuh dengan roh. Karena kalau Anda penuh dengan roh, Tuhan bisa lakukan banyak hal dalam hidup saudara. Amin. Kenapa semua murid-murid rasul-rasul itu dipenuhi Roh Kudus? 120 orang. Ingat ya, berapa orang tadi? 120 orang. Dipenuhi Roh Kudus mereka semua. 120 orang itu kenapa bisa? Tahukah Anda? Dalam mereka berkumpul 10 hari, saya yakin dan percaya, karena ada ayat tadi bilang mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Saya yakin mereka sudah selesaikan hati mereka dari kepahitan. Dari mana kepahitan itu? Dari Herodes, Pilatus, orang Yahudi, orang Farisi. Bukankah mereka semuanya terus mau menganiaya murid-murid dan rasul-rasul ini? Iya. Tapi yang luar biasanya, mereka menang. Jadi waktu kumpul 10 hari itu 120 orang, saya yakin akan bercerita banyak. Kau gimana? Iya memang begini. Iya begini. Iya begini. Dan mereka semua menyelesaikannya itu dengan baik di hadapan Tuhan. Saya percaya mereka akan bilang, mari kita serahkan sama Tuhan saja. Mari kita mengampuni mereka. Dan tidak ada ayatnya di dalam Alkitab, para murid dan rasul-rasul itu, maka sakit hatilah Paulus kepada Pilatus. Nggak ada. Kau lihat. Padahal sudah aniaya, dihina, mau dibunuh, dicambuk. Nggak ada di ayatnya bilang, maka dendamlah Petrus
kepada ahli Taurat. Nggak ada. Nggak ada ayatnya kau baca di situ. Makanya kalau Anda punya kerinduan mau melayani, mau menginjili, tidak boleh ada sakit hati dalam dirimu. Tidak boleh. Aku minta padamu, gak usah kau gayamu kayak khotbah sama orang, tapi dipenuhi hatimu dengan sakit hati. Yang kau transferkan itu adalah sakit hatimu, bukan kuasa roh yang akan kau salurkan sama banyak orang. Maka kita di gereja ini bisa satu dengan yang lain ada gesekan. Saya yakin itu. Menantu dengan mertua, orang tua sama anak, ada gesekan itu. Janganlah engkau menjadi orang yang suka menyimpan dendammu. Jangan. Sakit hati boleh datang pada hatimu, oke. Tapi jangan jadikan dia ngekos, ngontrak dalam hatimu. Hari ini kau sakit, yes, ya apa boleh buat. Kau disalahkan padahal kau tidak melakukan, iya apa boleh. Tapi jangan sampai ngekos. Sampai ngekosnya itu tahu 5 tahun ngekos di dalam dia. Dia kos 5 tahun situ. Terus itu saja kau tengok. Memanglah dasar dia. Dialah dasar memang. Memanglah begitu. Dasar memang begitu dia. Jangan. Ya ampun. Kejadian yang 20 tahun yang lalu pun kau ingat-ingat terus. Memang dasar. Memang kalau turunan dia itu memang. Udah ku tahu nenek moyangnya dari atas. Padahal dia belum lahir. Nenek moyangnya dia sudah tahu di atas. Ku tahu itu. Dari mana Bapak tahu? Karena aku bermimpi. Alang mah mimpimu. Makanlah mimpimu itu. Gak ada ceritanya itu. Coba. Bisa saja memang kau tidak akan percaya padanya. Betul. Mengampuni bukan berarti langsung percaya. Setuju ya? Mengampuni jangan, oh iya gak apa-apa ya. Kasih aja, apalagi kau mau ya, karena aku percaya. Itu bukan percaya, itu goblok. Bodoh. Kalau kau tahu dia gak beres, kau sudah disakiti, kau sudah ditipunya, jangan kau langsung percaya. Tapi kau tidak bisa sakit hati, jangan kau sakit dendam sama dia, benci sama dia. Kalau dia mau lagi datang lagi gimana? Bagaimana? Tolong ini apa jawabanmu? Sakalite. Datang lagi deh. Ya. Sorry kawan, sakalite. Kan bosan dia datang sakalite terus kan. Akhirnya kan datang lagi dia. Tapi kau tidak bisa menyimpan dendammu itu. Kalau kau simpan, Roh Kudus tidak akan bisa memenuhimu. Camkan itu. Amin. Siapa yang sakit hati pula sama saya? Aduh, aku pun sakit hati. Padahal aku baik-baik duduk-duduknya aku nggak ada, aku bilang sakit hati juga. Ada loh manusia yang begitu. Lewat orang lewat. Dia yang sakit hati. Sembongkak. Orang lewat. Dia yang sewot. Yang begitu yang ku bilang terus berdoa, haleluya, haleluya, bergetar-getar dia, Tuhan. Ingat ya, tempatnya yang bergoyang. Minggu lalu sudah bilang tempatnya bukan badanmu yang bergoyang-goyang, tempatnya yang bergoyang. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Saya tidak menolak yang namanya bahasa roh. Saya tidak menolak namanya karunia roh. Kalau ada yang bilang, apa itu bahasa roh? Itu, lebih apa itu? Saya bilang sama dia, saya tanya samamu. Kalau itu tidak bahasa roh, lalu yang bahasa roh yang benar itu gimana? Coba jelaskan sama dia bagaimana? Nggak tahu juga dia. Nah, kalau kau nggak tahu ngapain kau hina-hina orang? Ngapain kau sudutkan orang? Kau sendiri tidak tahu. Lebih bagus kau diam. Tapi Alkitab bilang bagaimana? Alkitab bilang ada bahasa roh. 1 Korintus bilang ada bahasa roh. Bahasa roh itu karunia manifestasi. Salah satu karunia dari Roh Kudus. Ada. Lalu kalau ada, kalau kita baca dalam 1 Korintus 14 atau berapa itu, saya lupa. Ada 9 karunia Roh Kudus. 9 manifestasi. 1 Korintus pasal 12 maksud saya. Itu karunia mukjizat, nubuat semua. Di perjanjian lama dari 9 itu karunia-karunia ada 7. Tapi ada 2 tidak ada di dalam perjanjian lama. Karunia manifestasi itu. Karunia yang pertama bahasa roh.
Dan yang kedua, menafsirkan bahasa roh. Tidak ada itu perjanjian lama. Yang lainnya ada, mukjizat, nubuat, menyembuhkan, hikmat, iman, ada semuanya. Jadi saudara-saudaraku, jangan pernah engkau alergi juga. Tapi aku pun tidak suka juga kalau ada yang seolah bahasa roh itu diajar. Tahu diajar? Kan ayatnya bilang bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka. Seperti yang diberikan roh itu. Jadi bukan diajarin. Ada pula gereja ngajarin pula lagi. Datang kamu dipenuhi Roh Kudus, ikuti saya. Bilang laba. Kuat, laba. Cepat, laba. Kuat, laba. Nah, dipenuhi Roh Kudus kau. Kenapa disebut laba? Karena supaya kau untung daripada kau rugi, kan laba lebih bagus. Aduh, itu ajaran yang bagaimana? Enggak pernah. Saya mau tanya pada saudara, ada pernah saya ajarin saudara berbahasa roh Anda lalu saya bilang ini, ikut libi. Lidi. Ada? Enggak ada. Kalaupun kita berdoa, biarkan roh Tuhan bekerja bagi hidupnya. Dan jangan lupa, jangan suka mengejar fenomena-fenomena. Tahu fenomena? Apa itu? Rebah dalam roh, tumbang. Ada pendeta itu ngejar-ngejar tumbang. Supaya tumbang dalam nama Yesus. Tumbang. Enggak tumbang. Tumbang kau. Siapa suruh kau tidak tumbang-tumbang, makanya kau tumbanglah. Maaf ya saudara, Anda mendoakan orang ya sudah, mau rebah dia itu urusan Tuhan. Kemarin tuh ketika doa pengurapan untuk teman-teman profetik semua yang di atas mimbar, saya diminta untuk mendoakan mereka. Maju ke depan satu, saya doain. Banyak yang jatuh rebah. Nggak ada saya tolak-tolak. Biarin aja. Ada yang tidak rebah, ya nggak apa-apa. Bukan mesti berarti kalau rebah rohaninya mantap. Yang tidak rebah, nggak rohani kau. Begitu. Karena kau tidak rebah-rebah, nah rebah kau. Begitu. Itu udah jelas gak beres itu. Jangan kau cari-cari fenomena yang begituan. Penuh dengan roh. Saya lebih tertarik adalah bagaimana engkau mempersiapkan hatimu supaya penuh dengan roh. Nanti urusan Tuhan. Sekarang kau ceklah hidupmu. Bagaimana engkau. Coba selidiki hatimu. Jangan bicara Pentakosta turunnya Roh Kudus, Pentakosta turun. Hatimu pun masih gak beres. Bagaimana mau turunnya Roh Kudus padamu? Aduh, roh kuda oke lah. Roh halus ya mungkin masuklah itu. Dan ingat saudara-saudara, tujuannya dipenuhi Roh Kudus bukan gagah-gagahan. Ingat, tujuan dipenuhi Roh Kudus bukan supaya dilihat orang hebat. Amin. Bukan. Kalau baca ayat selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya dalam kitab Kisah Para Rasul, tujuannya ada satu hal penting. Apa itu? Memberitakan Injil dengan berani. Tujuannya ke sana. Jadi dipenuhi Roh Kudus itu bukan untuk dirinya. Dipenuhi Roh Kudus itu untuk melayani. Amin. Supaya kita bisa dipakai Tuhan lebih efektif lagi kepada banyak orang. Untuk banyak orang. Supaya kita disiapkan Tuhan dengan penuh dengan Roh Kudus. Kita semakin digerakkan oleh Tuhan. Roh Allah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Perkara-perkara supranatural yang ajaib yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tujuannya hanya supaya kita memenangkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Doanya pun pasti berubah. Itu yang saya bilang minggu yang lalu. Kalau Anda baca doa jemaat pada Kisah Rasul pasal 4. Mereka sudah dianiaya, dihina. Tapi kalau kita baca pasal 4 ayat 29. Dibilang, lihat Tuhan bagaimana ini mereka semuanya mengancam kami. Tapi doanya bilang, berikanlah keberanian pada kami untuk memberitakan Injil. Memberitakan firman. Wow, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mau katakan Pentakosta yang selalu kita harus dengungkan, ada yang satu yang Anda harus tahu. Kita dipenuhi Roh Kudus, tujuannya bukan untuk
kesenangan diri. Tujuannya supaya kita menyampaikan pesan Tuhan kepada banyak orang. Melayani tujuannya. Bukan kepada kita. Bukan supaya kita dilayani. Orang dipenuhi Roh Kudus, senang aja, haleluya. Doa 10 hari, setiap hari berdoa di gereja. Oh haleluya, 10 hari. Karena itu adalah kita bilang 10 hari mereka oke, haleluya. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Hah? Ada yang katanya sudah berdoa, haleluya, dipenuhi Roh Kudus. Habis selesai dari gereja kemana dia? Makan bakso. Makan miso. Saya tidak katakan ketika engkau dipenuhi Roh Kudus seperti kesetrum lalu kau bergetar, saya bilang engkau sesat. Tidak. Roh yang bekerja, oke, gak apa-apa. Tapi hasilnya harus nyata dalam hidupmu. Kau ngalami perubahan. Dan jangan pernah katakan orang yang berbahasa roh itu rohaninya lebih rohani daripada yang tidak. Enggak juga. Enggak juga. Anda rohani atau tidak bukan karena karunia-Nya, tapi karena buah-buah roh yang Anda tampilkan. Itulah bukti Anda berohani. Karunia itu tujuannya untuk melayani. Sedangkan buah roh itu ditampilkan menunjukkan kedewasaan rohani. Jadi melalui penuh dengan roh, roh akan membantu engkau untuk lebih menghasilkan buah-buah roh. Amin saudaraku. Ya, harusnya begitu. Anda boleh lihat Kisah Para Rasul, baca semuanya. Wih, luar biasa. Anda bisa cek semuanya. Mereka berani memberitakan Injil, tidak ada takut, menyampaikan kebenaran, penuh dengan roh. Oh, mereka semangat. Petrus sekali khotbah 3.000, panen jiwa-jiwa. Habis itu 5.000 jadinya lagi. Mereka bertambah lagi. Kisah Rasul pasal 4 Anda baca, di situ bertambah. Pasal 4 ayat keempat bilang, jadi 5.000 laki-laki. Wih, tambah terus. Memenangkan. Tapi ada satu lagi kesalahan si Petrus juga. Apa? Karena mereka pikir di dalam katanya penuh dengan roh itu, penuh dalam Roh Kudus itu, melayani hanya di dalam saja. Di dalam mana? Kota Yerusalem saja. Dan mereka berpikir hanya untuk orang Yahudi saja. Jadi itu diselamatkan. Padahal Tuhan sudah bilang kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria, Judea sampai ke ujung bumi. Tapi karena ini jemaat ini sudah bangga, sudah senang rame-rame di dalam Yerusalem, mereka senang. Tuhan lihat ini nggak bergerak keluar ini. Apa yang Tuhan lakukan? Diizinkannya aniaya datang sama jemaat itu. Begitu jemaat itu dianiaya, Yakobus dipenggal kepalanya. Stefanus dilontari dengan batu sampai mati. Aniaya mulai terus. Maka jemaat tadi lari berpencar ke berbagai kota. Dalam bahasa aslinya bilang berdiaspora. Sampailah ada yang di Antioquia, sampailah ada yang di Kilikia, sampailah ada di Makedonia. Mereka ke sana, mereka berserak ke sana. Di situ mereka memberitakan Injil jadinya. Dan akhirnya terjadilah gereja-gereja di Roma ada, Efesus ada, Korintus ada, terus. Maka karena sudah ada gereja-gereja itu, rasul yang namanya rasul itu menguatkan hati jemaat itu dengan menuliskan surat-suratnya. Dikirimkan surat-surat itu. Maka adalah surat-surat kiriman yang kita kenal. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Efesus, Galatia, Efesus, Filipi, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Dan itu dituliskan. Saudara-saudara, betapa hebatnya kalau orang dipenuhi Roh Kudus. Hai saudara, enggak kan gentar dengan tantangan. Coba lihat doa-doa Anda sekarang. Doa-doa Anda dipenuhi oleh apa? Coba lihat doa-doa Anda. Coba selidiki aja. Hah? Ada yang menghina Anda. Apa doa Anda? Tuhan, kau tahu apa yang dibuatnya. Salibkan dia Tuhan. Nah, kan itu doamu kan? Terkutuklah mereka yang mencoba menjamah biji mata anak Tuhan. Kan itu doamu kan?
Itulah kau belum dipenuhi Roh Kudus, masih roh halus dalam dirimu. Harusnya kalau dipenuhi Roh Kudus tidak seperti itu, doanya beda. Tuhan, dia menghina saya, tapi aku percaya Rohmu bekerja menjamah dia hari ini Tuhan. Hujan pertobatan turun atasnya hari ini dalam nama Yesus. Dia diselamatkan. Itu doanya. Ini enggak, turunlah Roh Kudus, mematahkan kaki dan tangannya. Nah, itu roh kuda samamu. Itulah yang terjadi. Kalau Roh Kudus dalam dirimu enggak begitu doamu. Makanya coba lihat, perhatikan hidup Anda, Karena kita suka kali penuh dengan Roh Kudus, Sampai ibadah pun ada Pentakosta pertama, Pentakosta kedua. Apa pula lagi? Bingung saya. Ada ibadah Bapak, apa? Pentakosta kedua hari ini. Loh, enggak ada di Alkitab Pentakosta pertama, Pentakosta kedua, enggak ada pula. Ada ibadah, makanya fakultatif. Loh, kenapa sih fakultatif? Ya itu Pentakosta kedua sekarang. Makanya tidak ada apa. Saya bilang, lau. Saya diam aja. Oke. Bukan ibadahnya yang kau cek, dirimu yang kau cek. Sekalipun kita ikuti belajar ibadah Pentakosta itu, begitu kau cek itu, minta Tuhan akan penuhi engkau dengan Roh Kudus. Minta, jangan sama saya kau minta Bapak Ibu, minta sama Tuhan. Minta padanya, katakan, aku minta penuhi aku Tuhan. Jangan kau takut, masa nanti kalau aku minta nanti, aduh pasti nanti ada setan masuk. Jangan, ingat. Ada sebuah perkataan Yesus bilang, Bapak manakah di dunia ini yang kalau anaknya minta roti dikasihnya apa? Batu kan? Kalajengking. Dimintanya roti, dimintanya telur. Dikasihnya apa? Ular. Apa ada? Bapak di dunia ini aja tahu yang baik, memberikan yang baik pada anaknya. Apalagi Bapakmu di surga. Dia akan memberikan kepadamu Roh Kudus kalau kau minta. Masalahnya tak pernah kau minta. Yang kau minta selalu apa? Hah? Apa yang kau minta selalu? Supaya diberkati Tuhan, dompetku tebal. Berkati aku dengan mobil baru Tuhan. Mobil yang lama diganti, haleluya. Berkati aku Tuhan, rumahku satu masih. Maunya karena anakku 3 Tuhan, mau ku bikin 3 anakku itu 3 rumahnya. Itu yang kau minta. Kenapa kau tidak minta? Penuhi aku dengan Roh Kudus hari ini Tuhan. Supaya aku menjadi orang yang berani memberitakan firman. Penuhi aku dengan Roh Kudus hari ini ya Tuhan. Supaya aku melayani dengan sungguh. Kita gak pernah minta itu. Yang kita minta selalu apa? Rezeki. Supaya banyak. Sudah ada pun kurang Tuhan. Tuhan bilang itu kan sudah ada. Mefute. Begitu kita selalu kan. Makanya. Coba Anda minta sama Tuhan. Minta. Penuh aku dengan Roh Kudus Tuhan. Minta. Kenapa kau tak minta itu? Bukankah itu janjinya juga pada kita? Amin. Mintalah. Jangan minta pada saya, minta. Roh Kudus hari ini aku minta. Tuhan Yesus aku minta hari ini. Mari penuhi aku dengan Roh-Mu hari ini. Kau bisa nyanyi dan kau katakan, datanglah sekarang, penuhi aku dengan kuasa-Mu. Urapi aku sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mintalah. Jangan cuma nyanyi aja, minta dari hatimu. Tapi bereskan dulu hatimu, amin ya. Bereskan. Ingat Roh Kudus itu fungsinya kan menginsafkan katanya ya. Menginsafkan dosa. Mengingatkan. Menghibur. Menegur. Kadang tahukah Bapak Ibu, kadang-kadang Roh Kudus itu sudah berbicara pada kita. Dia ingatkan kita. Contoh, kalau kita sakit hati, kita jawab, kita mainkan di Facebook. Kita tulis. Memang dasar manusia yang tidak ada otaknya. Sampai kapanpun memang tidak ada otaknya memang manusia ini. Lalu kau taruh di situ. Apa tujuanmu? Kau lampiaskan di situ. Bodoh kali.
Ada lagi berdoa, tapi berdoa di Facebook. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua. Gak perlu kau berdoa di Facebook. Bodoh kau. Berdoa kau di kamar, masuk ke dalam kamarmu, tekuk lutut menyanyi, minta sama dia. Bukan di Facebook kau berdoa. Aduh. Ya Tuhan, Kau memberkati kami semua hari ini. Aku sudah 16 tahun honor, jadikan aku PNS Tuhan. Dijawab sama yang lain pula. Amin, amin, amin. Kadang-kadang saya gak habis pikir. Ajaib. Kok bukan di situ, bukan di Facebook doamu, bukan di Facebook, bukan di situ doamu, bukan di medsos. Di kamar kau berdoa, di kamar. Supaya kau lihat hasilnya dalam hidupmu. Halo, bagaimana? Adakah yang sudah mulai gelisah dengar khotbah ini? Saya agak khawatir, sudah mulai ada yang melihat, Tuhan, kenapa sial kali aku gereja di sini? Kenapa lah khotbah ini yang ku dengar? Saudara-saudaraku, enggak. Aku beritahu bukan ada maksud menghajar, menghantam, tidak. Tapi justru aku rindu supaya engkau dipenuhi Roh Kudus dengan benar. Dan kalau engkau dipenuhi Roh Kudus dengan benar, engkau akan menjadi beda. Menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya. Mintalah itu. Amin. Ada kisah menarik sebelum saya akhiri. Kita akan nyanyi, ya. Waktu Yohanes Pembaptis, ya, dan Yesus itu luar biasa sekali. Lukas pasal 1, coba kita lihat. Lukas pasal 1 ayat yang ke-15. Coba lihat ayat 15. Ayat 15 berkata, bagaimana pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis? 15. Sebab ia, maksudnya anak itu, maksudnya Yohanes Pembaptis nantinya, akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Berarti siapa yang punya anak? Yang punya anak masih dalam kandungan ini, nih, bisa penuh anakmu dengan Roh Kudus. Bisa. Jangan bilang gak bisa, bisa. Makanya engkau sebagai ibunya jangan suka sakit hati. Apa-apa kepahitan, apa-apa kepahitan. Itu diikutinya di dalam itu. Bisa penuh dengan Roh Kudus, bisa. Baca lagi ayat 41. Ayat 41. Lalu mamanya. Siapa mamanya? Elisabet. Coba lihat ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, itulah Yohanes Pembaptis. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Hei ibu, kau bisa penuh dengan Roh Kudus. Jangan kau bilang tidak bisa. Bisa. Tapi aku kan ibu rumah tangga, kerjaku hanya menggoreng-menggoreng. Mau siapa pun kau goreng pun bisa kau penuh Roh Kudus. Jangan kau bilang tak bisa. Bisa, ibu bisa penuh Roh Kudus. Siapa bilang tak bisa? Bapaknya, ini kan anaknya, mamanya, sekarang bapaknya. Dengar kau bapak-bapak. Dengar kau bapak-bapak. Pasang telingamu bapak. Oh bapak. Halo bapak. Masih hidup? Ayat 67. Ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat tentang Yohanes Pembaptis. Bapak, ternyata kau pun bisa penuh dengan Roh Kudus. Dan waktu kau penuh dengan Roh Kudus, kau bernubuat tentang anakmu. Bernubuat tentang anakmu. Artinya bagaimana nanti jadinya anakmu ini. Engkau tahu. Itu nubuat. Makanya Bapak, kalau kau melihat anakmu, sampaikan pesan nubuat Tuhan. Jangan yang kau buat-buat. Anak siapa lagi? Memang entah dari mana datangnya anak. Entah dari mana. Padahal hasil perbuatannya, hasil kerjasama saudara-saudara. Proyek bersama. Dari mana? Memang buruk kali. Engkau kalau lakukan itu Bapak, engkau tidak penuh Roh Kudus. Kemungkinan kau kemasukan roh halus. Penuh dengan Roh Kudus bernubuat, artinya
anak itu dia doakan dan dia tahu anaknya ini nanti menjadi apa dan luar biasa. Itu luar biasa Bapak. Lihat ya, bukan si Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Bukan. Tapi Bapak itu yang penuh Roh Kudus dan bernubuat. Jadi Bapak, sampaikan pesan Tuhan, itu nubuat, itu pesan Tuhan untuk anakmu, bagaimana dia kelak di kemudian hari. Bapak, bagus kau ambil anakmu, kalau masih kecil, kau peluk dia, dan kau doa nyanyi, bernubuat kau untuk anakmu. Minta, penuhi aku dengan Roh Kudus Tuhan, supaya aku hari ini mendoakan anakku ini. Tiba-tiba saja, bisa saja, engkau berdoa dengan penuh semangat. Aku percaya Tuhan, anakku ini luar biasa. Nanti Tuhan, oh Tuhan bisa kasih gambaran apa saja. Ada seorang bapak pernah dulu, Pak, waktu aku berdoa untuk anakku, aku melihat Pak, ada baju polisi bergoyang-goyang. Jadi maksudnya apa? Enggak tahu Pak. Bapak doakanlah anak Bapak. Dia doakan anakku jadi polisi, jadi perwira nanti Tuhan. Mantap kan? Daripada, oh Tuhan ini anakku, entah jadi apalah nanti dia ini Tuhan. Nah, itulah engkau Bapak itu, bukan Roh Kudus masuk dalam dirimu. Jangan-jangan di husoma itu sudah masuk itu di dalam. Jangan. Makanya ketika engkau mendoakan anakmu, minta penuhi aku dengan Roh Kudus hari ini Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus hari ini. Tapi ingat ya, syaratnya tadi, buang semua yang kotor-kotor, amin ya. Buang semua, amin. Kalau itu jadi nyata, bayangkan seandainya semua bapak-bapak di sini dipenuhi Roh Kudus, seandainya semua dipenuhi Roh Kudus, beres semuanya hatinya dipenuhi Roh Kudus semuanya. Berapa anak kita? Mau 10 pun anak kita tak masalah. Kenapa? Bapaknya penuh Roh Kudus, dia doakan anaknya bersatu. Dia doakan sungguh-sungguh ke depannya menjadi apa. Luar biasa saudara-saudara. Ini anak pun cuma 1, hampir 2. Tapi itu pun dihina-hina, dicaci maki. Macam mana? Ke gereja tiap minggu, dengar firman, dengar nyanyian rohani. Malam hari tidak bisa tidur sebelum mendengarkan 2 kaset khotbah. Belum lagi dia tak bisa dia tidur kalau belum mendengarkan lagu instrumental. Baru bisa dia tidur. Tapi besok pagi begitu bangun, udah kayak gorila pula lagi dia. Macam mana? Ayo, rubah. Buang semua kepahitan. Bilang dulu kepada diri kita, aku buang hari ini sakit hatiku. Bilang sama kita. Jangan orang lain, jangan kau buang. Dirimu sekarang, dirimu. Bilang, aku buang semua sakit hatiku. Ayo. Ya bilang ayo. Aku buang semua kesalahan. Jangan. Tapi begitu semuanya, kau buang. Sama dirimu sekarang, sama diriku, diri kita. Coba 2, 3 ya. Aku buang semua sakit hatiku hari ini. Aku buang kepahitan hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ibu-ibu, aku buang sakit hatiku pada suamiku Tuhan. Aku buang dalam nama Yesus suamiku Tuhan. Gak apa-apa. Tapi usahakan aja. Aku buang semua Tuhan. Dalam nama Yesus. Buanglah. Aku mengampuninya Tuhan. Nanti ketika engkau menerima itu penuh dengan Roh Kudus, engkau akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan semakin nyata dalam hidupmu. Amin. Lalu bagaimana dengan Yesus? Waktu Yesus diurapi dengan Roh Tuhan, dengan Roh Kudus, apa katanya? Alkitab berkata, Roh Tuhan ada padaku. Ya kan? Lukas berapa itu? Lukas 4. Roh Tuhan ada padaku. Wah itu. Ayat 18 sampai 20. Iya betul. Roh Tuhan ada padaku katanya. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Waduh, Dia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tujuan dipenuhi dengan Roh Kudus, di mana Roh Tuhan mengurapi dia, membebaskan yang tertindas, memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi
Ayolah supaya kita semuanya luar biasa dipakai Tuhan. Amin saudaraku. Jadi nggak ada alasan kalau Anda bilang, tapi saya pegawai negeri Pak, di kantor banyak kerjaan, kayaknya susah aku Pak dipenuhi dengan Roh Kudus, aku paling dipenuhi dengan kerjaan. Enggak. Apapun pekerjaan, engkau bisa dipenuhi Roh Kudus. Apapun kegiatanmu bisa, asalkan hatimu beres. Setuju ya? Bereskan hatimu sejenak dan kita akan sama-sama berdoa meminta Dia mengurapi kita pada hari ini. Amin saudara. Kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Datanglah sekarang, penuhi kami. Dan bersama kita menaikkan pujian ini. Sambil kita menaikkan pujian ini, hari ini datang kita kepada Tuhan. Selesaikan semuanya dalam hati kita. Mari kita bebaskan diri kita dari keterikatan. Apakah dosa? Adakah mungkin kau memiliki pegangan-pegangan ilmu jimat atau apa? Buang. Hatimu yang dendam benci, selesaikan hari ini. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Lagi datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupan. Datanglah sekarang, datanglah sekarang.
lagi, datanglah sekarang, datanglah. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Kudus, katakan ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Ya, ya. Penuhi hamba-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia. Sembahlah Tuhan. Haleluya. Iya nama siranamu, iya nama raya sandaranamu, iya nama ya masandaranamu kabaya base, runi nama ya marabaya sandaranamu. Haleluya, haleluya. Minta pada Dia hari ini, minta pada Dia. Tuhan, kami bersehati berdoa, penuhilah kami gereja-Mu ini dengan Roh-Mu hari ini. Setiap kami penuhi dengan Roh-Mu. Kuriala masabara dagara rabaya basyigiri. Hindara lama kaya nama takara lama kamaya masandara lama. Hindara rabaya siki nama nama. Ya 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 ya. Shinara lama nama nama takura rabaya basandara nama ya masyikira baya ba. Hindara mana 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 ya mare mana ya basandara lama sidara lama. Ya rama ya baya basiri. Engkau membutuhkan penuh dengan Roh. Karena di tempat pekerjaanmu engkau kadang-kadang bingung, engkau kadang-kadang tidak tahu bagaimana yang harus kau lakukan. Biarlah kiranya Roh Kudus akan menuntun engkau, Roh Kudus akan membimbing engkau. Apa yang harus kau tempuh, langkah apa yang harus kau ambil. Dirabaya penuhlah engkau dengan Roh Kudus hari ini. Diberikannya padamu hikmat, diberikannya padamu hari ini kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan. Mele-mele maya sikire nama Tuhan. Nama ya sikire nama ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Nama ya sikire nama ya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus luar biasa mengalir bagi kami hari ini. Memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Memampukan kami untuk menang atas semua godaan. Memampukan kami menaklukkan semua persoalan hidup. Memampukan kami untuk menang dalam semuanya kesulitan, kesusahan hidup kami. Tuhan, bangkitkan kami menjadi orang-orang yang akan memberitakan Injil, memberitakan firman kepada banyak orang. Di mana Engkau menyiapkan kami, Tuhan, memenuhi kami dengan roh dan firman akan kami nyatakan kepada banyak orang. Oh Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih nama Tuhan. Angkatlah tanganmu. Saya akan berdoa hari ini untukmu hari ini. Dan biarlah kiranya Engkau menerima kepenuhan Roh Kudus itu hari ini. Lihat tangan mereka. Lihat mereka yang rindu hari ini. Turunlah hari ini. Turunlah. 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 Turunlah hari ini. Yamaya sira, sira. Yamaya sira. Terima kasih Tuhan, Kau melawat kami hari ini, memberikan kami sukacita di dalam Engkau. Biarlah kami semua mengerti dan mengerti hari ini, bahwa ketika kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, maka sesungguhnya kami akan Kau siapkan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kau akan memakai kami menjadi berkat dimanapun, di tempat dimana kami ada. Persiapkanlah kami semua Tuhan, dan Kau yang sendiri campur tangan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi Yesus kita. Haleluya.